Selamat pagi, Fakta 62 kembali menemani weekendnya warga semua. Awal hari Minggu ini bersama saya Ratu Nabila, kita langsung ke rangkaian fakta pertama. Polisi menetapkan guru pembimbing sebagai tersangka atas kasus tewasnya siswa SMP usai senapan rakitan yang digunakan dalam praktik sains meledak. Guru dianggap lalai melaksanakan pembelajaran yang membahayakan. Sementara dugaan kelalaian sekolah masih didalami. Berikutnya, gara-gara postingan Facebook, bapak-bapak tikam seorang ibu rumah tangga yang juga tetangganya. Cekcok berujung maut berawal pelaku tak terima dengan unggahan korban di sosmednya. The power of mama scrolling sosmed ternyata ada yang bermanfaat. Seperti kejadian berikut ini. Menelusuri sendiri penjualan-penjualan COD sepeda motor, seorang ibu menangkap sendiri pencuri motornya. Terhitung nekat, seorang pria beli motor pakai uang mainan. Modusnya pura-pura test drive dulu dengan tunjukkan bergepok-gepok uang di tas dan berikan DP agar penjualnya percaya. Yang asik maling susu bayi di minimarket terpergok, dari tangan pelaku didapati setidaknya 8 kaleng susu senilai jutaan rupiah. Pabrik gas tawa whipping ilegal di Jakarta digerebek, sebenarnya digunakan di dunia baking untuk membuat whipped cream. Namun banyak disalahgunakan dan berbahaya. Juga faktanya masih banyak diproduksi dan dijual. Simak selengkapnya usai jeda berikut. Masih bersama Fakta 62 Weekend, menuding perempuan yang juga sebelumnya datang ke salonnya mencuri parfum dan skincare, pemilik salon lakukan aksi yang berbuntut panjang. Perempuan ini menyuruh perempuan yang dituduhnya bersumpah sembari menginjak kitab suci. Masih banyak terjadi aksi bully atau perundungan remaja yang malah jadi tontonan, bahkan direkam dan disebarkan. Seperti peristiwa berikut ini, disebut remaja yang berduel bukan warga sekitar, identitasnya ditelusuri. Rumah produksi gas tertawa jenis N2O atau yang juga disebut whipping digerebek, bisa berdampak fatal. Gas yang sebenarnya diperuntukkan membuat whipped cream ini mirisnya masih banyak diproduksi, dijual, dan disalahgunakan. Kita ke fakta selanjutnya. Sambil acungkan golok, seorang lelaki mengamuk dan mengintimidasi minta japrem alias jatah preman ke pos jaga area wisata. Pelaku yang memang dikenal sebagai preman kampung ini bahkan juga menganiaya petugas dan merusak pos retribusi wisata pantai. Kampung Harapan jadi julukan buat sebuah permukiman di sekitar rumah sakit rujukan jantung dan kanker di Jakarta. Kenapa dan seperti apa? Nantikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Fakta 62 Weekend. Masih bersama Fakta 62 Weekend. Setiap kampung punya cerita bagi warga penghuni juga sekitarnya. Dan tidak sedikit cerita ini istimewa. Seperti yang berikut ini, sebuah permukiman di dekat rumah sakit kanker dan jantung berkembang jadi area kos-kosan pasien. Kampung pun menjadi tempat bernaung bagi pasien dan keluarga para pejuang kesembuhan. Selanjutnya, Wow Brand 2026 kembali digelar. Ajang apresiasi bagi brand terpilih berdasarkan rekomendasi konsumen. Acara juga jadi ruang berbagi strategi dan inovasi di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Di jalan, modus pelaku pura-pura tertabrak ataupun terlindas mengkhawatirkan. Simak fakta ini sesaat lagi, tetaplah bersama kami di MDTV. Terima kasih warga semua masih bersama kami di Fakta 62 Weekend. Kejahatan dengan berbagai modus di jalanan faktanya timbulkan keresahan. Termasuk dengan pelakunya bermodus pura-pura terserempet, tertabrak ataupun terlindas. Kemudian mengintimidasi dan memeras. Juga untuk jadi kewaspadaan warga 62, khususnya para orang tua. Faktanya anak mengenakan perhiasan masih banyak jadi sasaran pelaku kejahatan. Anak perempuan dijamret kalungnya saat tengah berjalan bersama teman-temannya di kompleks permukiman. Sekaligus penutup kebersamaan kita pagi hari ini. Senin masih besok, warga 62 selamat lanjut dulu rehatnya. Happy weekend, bye-bye.